kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Ya Yesus, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu pernah berarti. Katakan, Tuhan ku bersyukur. Yes, ku bersyukur. Kau menyertai. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Ucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan.
Tidak ada ilah yang lain dalam hidup kami Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya penebus. Karena kasih-Mu kami sudah ditebus. Haleluya. Amin. Tos kiri kanan muka belakang. Yesus sudah tebus kita. Amin.
Yesus, harus ada sukacita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan. Biar kita berikan hati kita untuk menerima firman-Nya. Ya Yesus. Percaya bahwa Dialah Allah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Dia setia Bapak Ibu. Dia setia dengan janji-janjinya. Oh, ramai-ramai rasikina. Yes. Setia melayani, mengasihi.
sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesusku. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu kemurahan-Mu. Kami boleh hadir di ini tempat, kami boleh beribadah, itu semua karena kasih setia-Mu. Begitu besar Tuhan perbuatan-Mu dalam 1 minggu ini Tuhan. Kami sadar hidup kami tanpa Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Dan kami sadar Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari itu. Terima kasih, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Jadikan kami Maria-Maria di akhir zaman Tuhan. Kami mau duduk, kami mau mendengar, kami mau merenungkan, dan kami mau melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih, terima kasih. Allah Roh Kudus, tutup bungkus ruangan ini. Tutup bungkus hati kami, pikiran kami. Bukakan segala rahasia-rahasia yang daripada Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Karena firman-Mu adalah modal kami untuk kami boleh berjalan setiap harinya. Pakai hamba-Mu Tuhan. Biarkan segala sesuatu yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, hari ini kita akan dilayani oleh teman saya, sahabat saya. Silakan Pak Peter memperkenalkan diri. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, segala puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Amen. Yang telah mempercayakan kita menjadi umat kepunyaannya, umat ketebusannya. Bahkan mempercayakan kita, memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah dan melayaninya. Itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih juga kepada gembala setempat. Ya, ini sahabat saya ini ada 2 di sini. Ada Pak Daniel dan juga ada Ibu Dewi di sini. Saya sudah nggak asing lagi bagi ya kedua rekan sepelayanan ini. Ya, karena juga dulu waktu pindah ke sini, ya termasuk kita juga ikut bergumul untuk tempat ini. Jadi perjuangan Bapak Ibu di tempat ini untuk pindah di tempat ini, ya minimal saya juga tahu beritanya, dan kita juga bersama dengan rekan-rekan ikut berjuang pada waktu itu, meskipun ya mentok juga saudaraku. Tapi jikalau saudara bisa bertahan ya dengan gereja yang seperti ini, bisa tetap setia, ini adalah luar biasa. Amin. Ya. Amin. Karena sementara di tempat sana mereka cari yang nyaman, mereka cari yang lightingnya wis bagus, LED-nya udah itu, kameranya yang luar biasa. Tapi
dengan pergumulan yang saudara hadapi mulai dari tempat ini, dan saudara bisa bertahan sampai sekarang, ini adalah luar biasa. Karena di luar itu ada banyak tawaran-tawaran yang jauh lebih enak. Dan jikalau saudara bisa teruji setia sampai akhir hidup saudara bersama-sama di dalam pengembalaan, bahkan bersama-sama di dalam iman kepada Yesus melalui pelayanan di tempat ini, seperti saudara adalah orang-orang yang setia. Amin. Amin. Dan saudaraku, terima kasih kepada gembala setempat yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan ya pada sore hari ini. Mohon maaf tadi saya terlambat 5 menit ya, supaya saya nggak tertuduh nanti, maka saya pemberesan dulu ya. Sebenarnya saya nggak telat semestinya, tapi tadi pagi habis pelayanan di gereja kami yang di Dupa, selesai jam 9, lanjut jam 10 di gereja kami di Jagir. Nah, di gereja kami di Jagir itu tadi ada baksos yang diadakan oleh anak-anak muda, dan tadi kaget itu dihadiri oleh Ibu Lurah dan Ibu Camat. Jadi tadi saya pun ya akhirnya ya harus mendampingi mereka sampai selesai, sampai tuntas. Bahkan mereka masih ada di balai RW. Tadi akhirnya saya izin untuk pulang duluan, karena jam 2-nya saya lanjut lagi ada rapat di gereja ya. Jadi tadi pas kesini udah jam 3, saya lihat waktunya ini dekat, ini cuma berapa menit ya. Saya mampir di kafe terdekat untuk ganti baju, saudaraku ya, sehingga ya bisa kesini. Makanya tadi agak terlambat 5 menit ya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini sebenarnya ini ngeri-ngeri sedap sedikit, tapi bagi saya rasa ini saya mungkin sampaikannya dan saudara nggak kaget, karena saya dengar khotbah gembala saudara juga sefrekuensi dengan saya ya. Gembala saudara sudah khotbah di gereja kami baik di Dupak maupun di Jagir, jadi saya rasa saudara sudah terbiasa ya. Karena sekarang kan gereja-gereja itu kan ya lebih banyak khotbah-khotbah motivasi, mohon maaf ya. Mestinya khotbah-khotbah itu adalah khotbah-khotbah pengajaran Alkitab ya. Karena yang bertahan itu bukan yang dimotivasi, tapi yang bertahan itu adalah yang disiplin menjadi murid. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, ini satu hal yang perlu kita perhatikan dengan baik. Maka hari ini khotbah saya ini agak ngeri-ngeri sedap, tetapi saya percaya setiap kita yang dapat menangkap pesan Tuhan, pesan firman Tuhan lewat tema ini nanti, saudaraku dikasih Tuhan, nanti saudara bisa dapat berkat, saudaraku. Nah, hari ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan dengan tema martir atau syahid dalam konteks Alkitab. Bapak Ibu yang bergaul erat dengan media sosial hari-hari ini, ya lagi rame-ramenya tentang cuplikan, potongan dari sebagian video yang utuh, yang mana sebenarnya itu adalah kurang pas, itu orang iseng. Karena konteks yang sebenarnya nggak seperti itu semestinya, tapi karena dipotong-potong sehingga kesannya seolah-olah menista agama. Padahal itu sebenarnya dia mengutip dari statementnya orang lain untuk kemudian menjelaskan bahwa kalau seperti ini nggak akan selesai masalahnya. Iya, jadi itu sebenarnya video potongan dari video panjang yang utuh. Setelah saya lihat, oh iya salah ini. Iya, tetapi saudaraku, dengan viralnya beberapa waktu terakhir, iya, jangan sampai kemudian kita sebagai anak Tuhan sebagian kebingungan. Bahkan mungkin orang-orang di luar kita kemudian bertanya, apa benar ya orang Kristen itu kalau bunuh orang itu syahid? Nah, nanti kita akan pelajari apa sebenarnya konsep daripada martir atau syahid itu yang sesuai dengan Alkitab. Syahid martir yang benar itu seperti apa sih? Nah, kita akan lihat bersama apa definisi daripada martir. Ya, kita di Kristen itu lebih familiar martir daripada syahid. Kalau syahid kepada saudara-saudara sepupu kita lebih familiar, tapi kalau martir lebih familiar dengan kita.
Kata martir berasal dari kata Yunani artinya martus, yang berarti saksi. Maka dari kata martus muncullah istilah marturia, menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Kristus. Nah, sesuatu dikasih Tuhan, ya, martir adalah seseorang yang menghidupi. Menghidupi apa? Menghidupi kebenaran. Menghidupi apa? Menghidupi iman. Dan memberikan kesaksian iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi imannya yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan bukan hanya menghidupi dan memberikan kesaksian, melainkan dia bersedia menderita. Bukan hanya menderita, bahkan rela mati demi mempertahankan iman dan kebenaran. Makanya saya tadi sampaikan, saya salut dengan saudara. Ya. Sementara di sekitar kita ini tantangannya bukan lagi orang yang di luar kita, tapi tantangannya sesama kita. Tempo hari yang selalu jadi vacuum cleaner gereja-gereja itu, saya sama ketua umumnya saya ketemu. Saya bilang, kalau cari jiwa itu, carilah yang belum percaya Yesus, bukan memindahkan jemaat dari gereja orang lain. Saudaraku dikasihi Tuhan, ya, orang yang disebut martir adalah orang yang bersedia rela menderita bahkan mati demi mempertahankan kebenaran dan iman. Itu yang disebut dengan martir. Bahkan konsep martir di dalam Alkitab bukan untuk menyerang, bukan untuk mengorbankan orang lain, bukan untuk membunuh orang lain, melainkan rela menderita, berjuang di dalam imannya, berani menyatakan imannya. Kita ini berjuang, bukan membela Allah. Allah itu nggak perlu dibela, justru Allah yang membela kita. Tapi apa yang kita perjuangkan? Iman kita, supaya tetap bertahan sampai akhir. Ya, itu perjuangan kita, bukan berjuang membela Allah, bukan. Itu salah, saudaraku. Terus kemudian apa? Martir adalah berani menyatakan iman, bertahan di dalam iman, bahkan rela mati demi kebenaran dan imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam Alkitab ada contoh satu tokoh yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Baru, di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Di situ ada tokoh yang bernama Stefanus. Perhatikan ayat ini, saudaraku. Ya, di sini firman Tuhan katakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Ya. Namanya itu, Pak. Stefanus ya. Berarti siap-siap, Pak. Nah, saudara dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Tetapi Stefanus yang penuh dengan ternyata, saudaraku, saya renungkan ayat ini, yang bisa bertahan di dalam mempertahankan iman adalah orang percaya yang di dalamnya ada Roh Kudus. Orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga pada waktu Stefanus menghadapi yang namanya diserbu, diseret, dilempari, saudaraku, apa yang terjadi? Apakah dia balas? Tidak. Apakah dia marah sama Tuhan? Tidak. Apa yang Stefanus lakukan? Ya, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Di sini susah tuh. Ngasih surat pengantar ayo untuk surat domisili angel dari RT. Padahal itu berlakunya hanya 2 tahun loh. Saya bilang ke kalau saudara kalau nggak bisa mentok doa. Bener. Selama pengalaman saya, orang yang menyulitkan gereja, orang yang menutup gereja, yang terjadi apa? Mati, sakit, ekonomi susah, bahkan ada yang gila. Ini realita yang terjadi, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dulu di gereja kami di Dupang itu ada seorang berilmu, punya ilmu. Nah, dulu ingin mengganggu gereja. Sekarang anak-anaknya, hidupnya susah, ekonominya susah. Ya. Jadi saya mau bilang nggak usah balas,
Doain aja supaya Tuhan jamah hatinya. Jangan doain yang jelek-jelek, Tuhan bikin dia mati. Malah nggak mati-mati. Loh, betul. Ya. Nah, coba lihat ya, kita belajar dari Stefanus ya. Stefanus waktu dia dilempari, apa yang Stefanus lakukan? Berdoa. Katanya apa? Dia tahu dia pasti mati dengan lemparan, dengan rajaman seperti itu. Stefanus pasti mati, maka apa yang Stefanus lakukan? Dia berdoa, dikatakan, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Stefanus percaya bahwa hidupnya itu berasal dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dia menyadari, dia percaya Tuhan yang mempunyai hidupnya. Dan yang kedua, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya apa? Dia mengampuni. Kejahatan itu hanya bisa kalah dengan kebaikan. Kejahatan dibalas kejahatan gak akan selesai. Kejahatan dibalas kejahatan akan melahirkan kejahatan yang baru. Kemudian setelah dia mengampuni, maka dia meninggal. Ada berapa banyak orang Kristen meninggal tapi masih benci sama orang. Itu belum sampai masuk penganiayaan loh. Baru masalah perasaan. Baru masalah sepele, mati masih benci sama orang. Udah mati nggak sempat minta maaf, nggak sempat mengampuni. Maka jemaat Tuhan di tempat ini, jangan sampai biarkan suatu kali kelak engkau dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan tapi masih benci sama orang. Jangan. Ya, sebelum mumpung masih sehat. Jikalau ada unek-unek di hati, ada ganjalan di hati, selesaikan. Ya. Nah, kita akan lihat ada beberapa prinsip daripada martir itu sendiri dalam konteks Alkitab. Yang pertama, ya, martir itu, seorang martir itu bertahan untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, pertama, bertahan untuk hidup di dalam kebenaran. Jangan karena ada tantangan, jangan ada pergumulan, kemudian kita kompromi dengan dosa. Bahkan dikatakan berani menyatakan iman. Suatu saat ada seorang anak muda, di bajunya itu di sablon ada kata-kata rohani. Ya, di sablon di sini. Suatu saat temannya ngajak, ayo kita pergi yuk. Sebentar, aku mau ganti baju dulu. Saya kira apa karena bajunya kotor atau gimana sehingga dia tukar bajunya, dia ganti bajunya. Ternyata dia ganti bajunya, malu nanti kalau ketahuan Kristen. Saya mau bilang kepada saudara, tetangga kita yang pagi kini, ada nggak pada waktu saudara lewat terus dilepas dulu? Kan nggak ada tuh. Loh, mereka aja nggak malu, nggak takut menyatakan imannya kepada kita. Kenapa kadang kita orang Kristen takut menyatakan iman? Saya itu di pasar, ya, dari yang tadinya nggak tahu saya pendeta sampai mereka tahu. Awalnya, loh, om ini orang Kristen tak? Iya, saya orang Kristen. Tanpa saya cerita, tapi mereka tahu sendiri. Ya. Kemudian lama-lama, om ini pendeta tak? Loh, kok tahu dari mana? Loh, kok sepertinya pendeta lah itu loh. Kenapa? Kalau mereka datang, saya datang terus mereka itu mengeluh, wah kesempatan. Mereka ngeluh, oh sepi, oh kesempatan buat saya sampaikan firman Tuhan. Ya, makanya lama saya nggak ke pasar, kemudian ditanya sama saudara saya itu, loh om itu kok nggak kesini lagi? Loh iya, karena saya udah ada yang belanja katanya. Ya, dulu saya sering ke pasar, dari saya nggak diketahui orang Kristen, ya jadi tahu Kristen, sampai tahu pendeta. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya biarlah kehidupan kita nyata sebagai orang Kristen, bukan karena kita cerita-cerita saya Kristen, tapi mereka akan melihat dari kehidupan kita. Amin. Iya. Bertahan untuk hidup yang kebenaran, berani nyatakan iman. Matius 5 ayat 10 sampai 12 katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena apa? Kebenaran. Jangan sampai nanti kita menderita dianiaya karena apa? Nyuri, nyopet, nyolong, gosip, ditangkap. Saudaraku, jangan.
Ya. Yang martir, yang disebut martir, bertahan hidup di dalam kebenaran, bukan karena hal yang lain. Karena dikatakan barang siapa yang dianiaya karena kebenaran, dikatakan merekalah yang empunya kerajaan Allah. Langsung ini. Ya, langsung saudaraku, coba perhatikan ayat ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya. Iki langsung ini, nggak ribet ini. Ya. Berbahagialah kamu jika kamu dicela. Karena Kristen dicela, Kristen. Saya itu dulu Protestan, dulu bukan Pentakosta. Saya itu dulu suka ngejek orang Pentakosta. Tapi semakin saya ejek, semakin Tuhan menangkap saya. Saya dulu selalu ledekin orang Pentakosta itu. Waduh, gereja haleluya. Waduh, gereja cengeng nangis terus. Waduh, gereja tepuk tangan. Dan saya itu kalau ganggu teman-teman yang Pentakosta, saya belum puas kalau mereka belum menangis. Saya bikin sampai mereka nangis. Tapi ternyata Tuhan tangkap saya jadi pendeta Pentakosta. Iya, jadi saudara dikasih Tuhan. Ya, kemudian saya juga dicela kemudian. Lu sekarang gereja Pantekosta, gereja tepuk tangan, gereja haleluya. Si itu, ya nggak tahu, setiap hari diomongin gitu terus. Tapi itu adalah ujian iman. Tetap bertahan di dalam kebenaran. Nyatakan saya orang beriman. Bukan hanya saya orang Kristen, tapi saya orang beriman. Kenapa? Kita selamat bukan karena kita orang Kristen, tapi kita selamat karena kita adalah orang beriman. Amin. Jadi saudara dikasihi Tuhan, Lukas 9 ayat 26, barang siapa malu karena aku, malu karena pengikut Yesus, malu karena firman Allah, dikatakan apa? Anak manusia juga akan malu. Ya, artinya apa? Kalau Tuhan sendiri malu mengakui kita sebagai warga kerajaan surga, artinya apa? Kita nggak dapat bagian, ya, nggak dapat bagian di dalam hidup kekal. Kenapa? Kita malu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita malu memperkatakan firman Allah, memberitakan Injil. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, prinsip martir yang pertama, syahid yang pertama, bukan bawa rangsel di dalamnya ada bom dor. Itu namanya mati konyol, saudaraku. Kembali di GPPS, di GKI, di gereja Katolik, kan itu kan atas dasar agama kan. Mau jungkir balik pun nggak akan mungkin masuk surga. Nggak bisa. Apalagi ketemu bidadari bidodoro di sana, nggak bisa, saudaraku. Kalau sebenarnya pingin ketemu bidadari, jangan-jangan itu bukan surga. Karena surga itu nggak ada urusan sama bidadari, nggak ada. Surganya orang Kristen itu surga mulia, surga benar, surga yang kudus. Di luar itu, jangan-jangan itu bukan surga. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, prinsip yang pertama, martir yang benar bukan karena membunuh orang atas dasar iman, bukan. Tapi karena dia hidup di dalam kebenaran, dia hidup di dalam iman, justru dia yang korban. Itu namanya martir. Martir itu dia korban, bukan mengorbankan orang. Martir itu adalah korban karena kebenaran, korban karena iman. Yang kedua, saudaraku, prinsip yang kedua, menderita dan mati karena mempertahankan iman, bukan mengorbankan atau membunuh orang lain. Filipi 1 ayat 29 berkata seperti ini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Ya, saya ingin meluruskan konsep kita hari-hari ini. Adakah kita yang hari-hari ini hanya ikut Yesus supaya kita selamat? Adakah kita hari-hari ini ikut Yesus hanya supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan? Adakah kita ikut Yesus hari-hari ini hanya supaya kita bisa mengalami berkat pertolongan Tuhan? Firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya, tapi orang yang ikut Yesus adalah orang yang siap untuk hidup mengikuti teladan Yesus.
Ya. Saya bilang begini, ada banyak orang Kristen jadi Kristen hanya karena pingin selamat. Maka kemudian kita bisa menemukan orang Kristen tersebut tidak ada di dalam pertobatan. Kenapa? Orang Kristen yang ikut Yesus, kalau dia hidupnya meneladani Yesus, maka ada pertobatan, ada kedewasaan rohani, ada keserupaan dengan Kristus. Karena kalau kita nggak mau serupa dengan Kristus, bagaimana kita bisa ada bersama dengan Kristus? Nggak bisa, saudaraku. Maka mari, ya, mungkin selama ini kita salah. Kalau kita salah karena ketidakmengertian kita, anugerah ada. Ya. Tetapi saya ingin meluruskan, ya, kita ikut Yesus bukan supaya sekedar saya selamat. Ya, orang-orang yang seperti ini nanti dia biasanya ngatur Tuhan. Ya, jadi mari saudaraku, ikutlah Yesus bukan sekedar cari selamat, bukan sekedar ngalami mujizat, bukan sekedar diberkati Tuhan, tetapi ikutilah Yesus karena saudara dan saya mau hidup menuruti teladan daripada Yesus. Apa teladan daripada Yesus? Dia mati, dia bangkit. Ya, maka bagi orang Kristen, penderitaan itu karena iman itu hal biasa. Ya. Saudara kadang di sini mungkin RT-nya udah diganti belum RT-nya? Belum ya? Wah, doa gembala saudara belum kencang lagi, kurang kencang itu. Lebih kencang lagi gitu. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Oh, puji Tuhan gitu ya. Ya. Didoain saja. Jangan doain yang buruk, jangan doain yang jelek. Tuhan jamah hatinya, Tuhan ubahkan dia. Coba lihat tadi saudaraku, waktu Stefanus itu dilempari, itu ada andil Saulus loh. Ya, waktu itu Saulus belum jadi Paulus. Gembongnya di situ, komandannya waktu dia dilempari itu siapa? Saulus. Ya, tapi karena Stefanus tidak mendoakan yang jahat, dia nggak berkata Tuhan engkau bunuh itu Saulus. Enggak. Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Taunya gembongnya satu, ketemu Tuhan, kemudian diselamatkan. Dan sekarang sebagian besar Alkitab di Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Coba kalau pada waktu itu doanya Stefanus, Tuhan engkau balas, Tuhan engkau bunuh itu Saulus. Mungkin sekarang kita nggak akan membaca kitab Korintus, kitab Roma, kitab Filipi, kita nggak akan baca. Ya, tapi dari seorang pribadi, Tuhan jangan tanggungkan dosa itu kepada mereka. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita umat-umat Tuhan di tempat ini sadarilah, kita ini bukan hanya bisa menerima yang baik dari Tuhan. Kadang ada kalanya Tuhan izinkan hal yang buruk, tapi itu akan memurnikan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh ikut Yesus? Pada waktu keadaan baik kita berkata, saya ikut engkau seumur hidupku, itu biasa. Tapi jikalau masa sulit, engkau bisa tetap berkata, aku tetap ikut Yesus. Tidak ada jalan balik, maju terus, pantang mundur. Itu namanya luar biasa. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, mari yang kedua ini, ya, mungkin kita belum sampai mati ya, belum sampai menderita aniaya, tapi kadang hal yang kecil, kalau kita salah menyikapi, maka saudaraku, kita nggak bisa dapat apa-apa dari Tuhan. Ya, tapi dari hal ini kita bisa belajar dari firman Tuhan bahwa di dalam kita, ya, tantangan ujian iman itu wes langganan. Ya, tapi orang-orang seperti ini, percayalah, kan Tuhan bilang nanti di surga sana tidak ada air mata, tidak ada susah lagi, tidak lagi penderitaan. Itu hanya ada di dunia ini, saudaraku. Kenapa nanti orang-orang yang percaya menerima upah yang luar biasa? Karena Tuhan mengerti, selama kita di dunia, kita sudah capek dengan menderita, kita sudah capek dengan air mata, maka pantaslah orang percaya ada di surga kekal yang mulia. Saudara dikasihi Tuhan, yang ketiga,
Yang ketiga, Tuhan melarang untuk membalas dan membunuh. Nanti kalau ada saudara-saudara kita menanya, loh bener tak? Orang Kristen itu kalau bunuh orang bilang syahid. Loh, enggak, itu salah itu. Tuhan kami, Alkitab enggak pernah mengajar kami bahwa membunuh orang itu syahid. Membunuh orang itu adalah kriminal, kejahatan. Mau alasan apapun, apalagi alasan agama. Ini saudara harus jelaskan kepada dunia. Ya. Roma 12 ayat 17 sampai 9 berkata, jangan membalas kejahatan dengan apa yang harus dilakukan? Lakukanlah apa yang baik. Dan kemudian hiduplah dalam perdamaian. Ya. Kalau kita balas, terus kemudian kita mengalami dampaknya, kemudian kita mati karena ingin membalas kejahatan orang, ingat baik-baik, kita nggak di sorga loh. Ya, karena itu bukan martir namanya. Tuhan udah bilang jangan balas kejahatan, kok balas. Waktu kemarin Jumat Agung, masih ingat? Di Tangerang kan ada tuh rumah doa yang bentuknya kayak gini nih. Dipalang, disegel, dilarang ibadah. Apakah orang Kristen balas? Apakah orang Kristen dia mau berjilid-jilid? Kan enggak toh. Ya. Kenapa? Saudara dan saya ini bukan ya anak jalanan. Saudara dan saya adalah anak raja di atas segala raja. Cara kita menyelesaikan masalah bukan seperti anak jalanan, tapi berkelas sedikit lah, gitu kan? Nah, itu kan di presiden itu kan ada staf khususnya. Saudara mungkin kenal di YouTube pendeta David Harrison. Tahu ya? Kan terkenal itu di YouTube itu, di TikTok. Khotbah-khotbah singkatnya. Teman-teman hubungi ke sana, kemudian menghubungi David Harrison ini, menghubungi Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Agama menghubungi stafnya untuk menangani masalah itu. Nah, untung stafnya ini orang Muslim, tetapi yang moderat, gitu kan, yang toleransinya bagus seperti Menteri Agama. Kemudian datanglah ke Tangerang, dia buka itu palang, dia sobek semuanya itu larangan ibadah. Dia bilang apa? Di Indonesia, agama apapun punya hak yang sama untuk beribadah. Nah, itu namanya cara berkelas, enggak demo-demo, saudaraku. Ya, karena Tuhan buka jalan kan dengan cara apapun. Coba kalau kita demo, apakah selesai masalahnya? Ya paling seperti di Padang kan, ada yang jadi korban. Sampai sekarang masih trauma anak-anaknya. Tapi itu salah satu cara. Di situ ada anak Tuhan di atas, ya kita tembusin ke sana. Waktu ada berita itu saya langsung WA Abu Janda, ya Pak Permadi, ini ada kasus ini lagi, tolong diviralkan lagi. Viral, saudaraku. Ya, jadi kalau ada villa-villa yang tutup gereja, saya WA. Ya, Abu Janda, Pak Permadi, tolong lagi diviralkan lagi. Nah, gitu kan? Mumpung dia kan membela minoritas. Ya. Jadi kalau nanti saudara lihat Abu Janda, ya posting tentang penutupan gereja, diskriminasi, berarti ingat, jangan-jangan Pak Peter baru WA itu, gitu. Karena kalau kita bersuara, kita yang kena mati dewe. Ya. Kita pakai mereka, saudaraku. Biar mereka yang bergerak, kita dukung di dalam doa. Itu namanya berkelas, saudaraku. Amin. Ya. Yang Kementerian Agama, biarin mereka yang buka ya palang kayunya itu. Biarkan mereka yang nyobek kertas-kertas larangan ibadah itu. Tahu kemudian karena umat Tuhan itu sabar. Sampai Permadi bilang, saya nggak tahu orang Kristen itu hatinya terbuat dari apa. Kalian udah dicaci, kalian udah diolok-olok, kalian sudah dinista, gereja kalian sudah ditutup, kalian tetap sabar. Saya nggak tahu hati kalian itu terbuat dari apa. Dan saya percayakan di dalam hati kita ada Yesus. Dan tahukah saudara, Ustadz yang menutup rumah doa di Tangerang itu, beberapa hari kemudian is dead. Innalillahi wa inna ilaihi. Nggak perlu doakan untuk mati, nggak perlu. Tuhan yang berperkara. Orang yang ganggu gereja itu namanya cari mati sendiri. Nggak usah didoain mati, ntar sebentar lagi juga mati.
Jadi nggak usah, saudaraku. Bagian saudara apa? Berdoa. Jamah hatinya Tuhan. Siapa tahu bisa seperti Saulus berubah menjadi Paulus, saudaraku. Ya, jadi saudaraku, hiduplah di dalam perdamaian. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Umat Tuhan dimanapun engkau tinggal, jadilah pembawa damai. Ya, beberapa waktu yang lalu di tetangga itu ada yang berantem. Yang berantem itu apa? Ibu-ibu. Rambutnya panjang. Nah, coba kalau seandainya ibu-ibu berantem, biasanya sasaran utamanya apa? Rambut. Nah, semakin banyak yang berantem, salonnya Bu Dewi yang laris. Nah, gitu kan? Karena kalau rambutnya berantakan kan harus dibetulin di Bu Dewi. Ah, gitu kan? Kalau nggak betulin di Bu Dewi, rambutnya nggak akan beres-beres. Kalau mau rambutnya beres harus di salonnya Bu Dewi, salon Jaira, gitu kan? Jangan lupa nanti komisi ya Bu ya. Nah, ibu-ibu ini berantem, saudara. Nah, saya lihat di atas itu, saya kan pastornya ada di lantai atas. Loh, di bawah itu kok rame-rame gitu ya. Terus saya datang, saya turun. Saya udah mau buka pagar, terus ada bilang, Om, jangan keluar dulu, Om. Loh, kenapa? Nanti kalau sinya Om keluar, nanti udah sudahan ini, udah selesai pertunjukannya. Loh, kok senang gitu. Saya bilang, enggak. Saya malu, dari RT sana itu udah keluar menonton di sini kan. Heboh, sampai jalan itu RT kami itu penuh semua. Saya bilang, enggak. Saya turun. Saya bilang, namanya Mbak Yuyun. Mbak Yuyun, ada apa sih? Oh ini mungkin, masuk. Saya antar sampai masuk ke rumahnya. Satunya lagi Bu Kusmiran. Loh, Bu, kenapa Bu? Ini begini. Masuk. Kemudian saya tutup pagarnya supaya nggak keluar lagi, saudaraku. Cuma saya nggak punya gemboknya gitu kan. Kalau punya gemboknya tak gembok sekalian supaya nggak keluar lagi gitu kan. Nah, karena kalau wanita itu kan kalau disenggol lagi mulai panas lagi kan. Terus kemudian saya keluar. Terus bapak-bapak itu bilang, oh Om, kok datang lebih cepat sih dari tadi kayak. Waduh, ini orang dunia itu maunya kacau. Anak Tuhan itu harus hadir membawa damai. Ya. Jadi orang Kristen itu, ya, Tuhan tidak mengajar kita untuk balas dan dendam. Bisa. Gereja ada yang ditutup, jangan balas, nanti urusan Tuhan. Tuhan yang berperkara, karena Tuhan bilang pembalasan itu adalah hakku. Itu kata Tuhan, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan itu gas loh, saudara. Iya, dikatakan akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Mantap sekali. Tetangga ada jemaat kami itu ya, punya mobil, kemudian ada tetangga iri. Saya udah tahu mau keluar, sengaja motornya itu dipalangin, saudaraku, supaya susah keluarnya. Terus kemudian minggu sebelumnya saya khotbah tentang kesabaran. Kemudian istrinya bilang, Pak, masih ingat khotbah Pak Gembala hari Minggu? Oh iya. Oke, guys. Mengalah ya Pak. Lebih baik Bapak turun, pinggirkan sebentar. Bapak ini udah pinggirkan, baru masuk mobil, motornya udah dibalikin lagi. Siapa yang nggak jengkel coba? Jengkel nggak kayak gitu? Nah, udah mulai panas, isinya bilang, Pak, ingat khotbah hari Minggu. Dia turun lagi, dia kembalikan lagi. Kemudian dia cerita, Pak, nggak usah balas ya, doain saja. Tahu kemudian apa yang terjadi? Yang suka mindahin motor itu malangin jalan itu, sudah. Apa yang terjadi? Ditangkap sama polisi, masuk Medaeng, saudaraku. Loh itu toh, nggak usah balas. Orang yang kayak gitu itu namanya pingin cepet-cepet. Ya. Akhirnya dia ditangkap sendiri, saudaraku. Ditangkap sama polisi. Dan rumahnya itu dijual. Kan puji Tuhan toh, nggak ada yang malangin lagi. Otomatis nggak tinggal di situ lagi, saudara. Cara Tuhan itu ya. Tapi kuncinya apa, saudaraku? Sabar, lakukan emosi enggak? Emosi. Jengkel enggak? Jengkel. Oh manusia bukan malaikat toh. Tapi dia mau melakukan firman. Saudara kan dikasih Tuhan, anak Tuhan dilarang untuk membalas. Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu. Berdoalah buat mereka. Ya, nanti jangan ada yang Tuhan. Paten itu Tuhan. Nggak usah didoain kayak gitu. Nanti mati sendiri, sakit sendiri, susah sendiri. Oke?
Ya. Pokoknya ada yang berbuat jahat nggak perlu dibalas. Nanti sakit sendiri, susah sendiri, mati sendiri. Jadi nggak usah didoain yang buruk-buruk, nggak usah. Doain supaya sadar, doain supaya tobat. Siapa tahu nanti bisa jadi seperti Paulus. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, itu yang ketiga. Tuhan bilang jangan membunuh. Yang keempat, poin yang terakhir. Sorga itu hanya untuk orang yang mati karena iman dan kebenaran, bukan karena membunuh atas dasar iman, bukan. Yang ngebom tadi, terus bilang masuk sorga ketemu bidadari. Di sorga itu nggak ada bidadari, saudaraku. Di sorga itu nggak ada pangeran, di sorga itu ada Tuhan Yesus. Ya. Persoalannya kalau mau ketemu Tuhan Yesus, maka harus percaya dulu sama Tuhan Yesus. Kita lihat ya, Matius 5 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya. Siapa yang punya kerajaan sorga? Mereka yang dianiaya karena kebenaran. Kalau ngebom nggak ada di sorga. Nah ini kita baca ya. Ya. Yang didapatkan yang ngebom itu apa? Nah, kita baca Wahyu 21 ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat 8 bilang begini, tetapi orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, ya. Terus apa lagi? Orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Di mana itu? Di neraka, nggak ada di surga. Jadi siapa yang ada di neraka, di dalam api neraka itu? Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, orang-orang penakut. Apa? Oh, belum ya? Ya sorry. Ya. Orang-orang penakut. Takut karena apa? Takut menyatakan iman. Takut karena apa? Takut menyatakan kebenaran. Ya, bukan ada meong terus takut ya, itu nggak ngaruh, saudaraku. Ya. Terus berikutnya apa? Ya, orang-orang yang tidak percaya. Makanya dulu kan sempat heboh Kristen progresif, ada keselamatan di luar Yesus. Masa ustaz sebaik ini, masa nggak bisa masuk surga? Nah, itu kan dari Kristen sendiri yang ngomong, saudaraku. Nah, makanya hati-hati ya. Ya, hati-hati kalau ada khotbah-khotbah seperti itu. Sekarang banyak kan Injil-Injil murahan yang dibagikan di media-media sosial. Ingat bahwa orang-orang yang tidak percaya pasti tidak selamat. Ingat baik-baik, kasih Allah itu universal, tapi keselamatan itu personal. Ya, kasih Allah itu universal, mau agama apapun Allah mengasihi semuanya. Tapi bicara keselamatan itu personal dan eksklusif. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti yang tidak percaya binasa. Ya. Kemudian dikatakan apa? Orang-orang keji, orang-orang pembunuh nggak ada di surga. Adanya apa? Di neraka. Maka tadi yang bawa bom mati di sini. Ya. Wong di sini aja udah ngalami neraka kan? Ya pasti juga nanti tempatnya tujuannya neraka. Tapi beda karena mereka ngebom, tiba-tiba ada datang ngebom, kita ibadah di sini, kemudian kita mati. Nah itu namanya yang punya kerajaan surga. Ya tahu ya perbedaannya ya. Nah, jadi yang namanya martir itu bukan mengorbankan, tapi martir itu adalah korban. Ya. Jadi saudaraku, pembunuh, terus apa lagi? Orang-orang sundal, zina, selingkuh, pelakor, saudaraku, itu nggak ada di surga. Meskipun mungkin di gereja, haleluya, angkat tangan, singer, WL, contohnya pemain musik, tapi ya berzina, selingkuh, pelakor, nggak ada di surga, kata-kata firman Tuhan. Apalagi sekarang, saudaraku, kawin cerai merajalela. Dan yang lebih ngerinya lagi, ada pendeta yang memberkati kawin cerai. Ngeri sekarang. Tuhan udah bilang, barang siapa yang menikah dengan yang diceraikan itu zina.
Wes nggak usah ditawar-tawar lagi, udah. Tuhan udah ajarkan itu. Nanti kapan-kapan ya kita belajar tentang keluarga. Apakah yang Kristen ada perceraian? Ya. Saya fokus sekali dengan keluarga, saudaraku. Ya, karena generasi ini bisa rusak karena keluarga yang bermasalah. Ya, nanti kapan-kapan lah kita bahas tentang keluarga, ya. Kalau nanti gembala saudara mengundang lagi, harus diingatkan, Pak, tolong keluarga. Ya, saya akan harus bahas itu, saudaraku, ya. Nah, kemudian apa, saudaraku? Tukang sihir, penyembahan berhala. Kalau kita sudah ikut Yesus, jangan lagi datang ke dukun, jangan lagi datang kepada orang pintar. Terus apa lagi, saudaraku? Pendusta, jangan. Ya, kalau kita udah ikut Yesus, ya percaya kuasa Tuhan itu lebih hebat dari kuasa dukun. Ya, apalagi ada lagi yang hal yang kecil itu, apalagi mitos-mitos, horoskop, feng shui, hong shui, sui, saudaraku. Kartu tarot itu kan kayak main tebak-tebakan, saudaraku. Orang yang datang ke situ kan orang bodoh. Coba orang yang sama datang hari ini pegang kartu A, besok ke situ lagi, apakah kartunya sama? Kan enggak. Artinya apa? Kartu tarot itu kan tebak-tebakan. Hanya orang bodoh yang ke situ. Ya, terus apa lagi yang sepele-sepele? Ya, mitos-mitos. Dulu istriku hamil, ya, datang ke orang meninggal. Bu, jangan dekat-dekat, nanti anaknya sawanan. Lu, anakku sekarang udah kelas 2 SMA, bye-bye aja. Ada teman hamba Tuhan itu, iya, kita antar sampai liang lahat, terus istriku mau menabur bunga. Orang-orang bilang, bu, jangan, nanti anaknya sawanan. Sekarang anakku sehat-sehat aja, pintar, cantik lagi, gitu kan. Saudara, dikasih itu adalah mitos-mitos. Ya, jadi kita harus menang dari area ini, ya. Kemudian dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 15. Nah ini, mungkin kita berkata, aku nggak membunuh kok, aku nggak berbuat keji. Tetapi 1 Yohanes 3 ayat 15 bilang begini, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang artinya apa? Orang yang benci itu sama dengan pembunuh. Pembunuh, firman Tuhan bilang, ya, tidak ada seorang pembunuh memiliki hidup yang kekal, ada. Makanya yang dilakukan Stefanus tadi itu udah betul. Meskipun dia martir, ya, dia mempertahankan iman, terus dia mati, tapi dia masih benci kepada yang merajam dia. Nggak masuk surga loh, saudaraku. Nggak masuk surga. Kenapa? Dia mati tapi dia benci. Tapi tepat yang dilakukan Stefanus, apa itu? Tuhan, jangan tanggungkan dosa. Artinya apa? Mengampuni orang yang melempari dia dengan batu. Mudah nggak? Enggak. Maka firman Tuhan bilang, kita hanya mampu melakukannya karena ada kekuatan Allah. Amen. Ya, nah kita akan baca ini ayat terakhir. Saya nggak khotbah panjang-panjang, saudaraku, ya. Ya, saya biasanya khotbah 1 jam, ya. Sama seperti gembala saudara. Ya, tapi hari ini saya nggak sampai 1 jam, saudaraku, kasihan, ya. Saya nggak akan menambah beban hidup saudara. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat 15-16 kita akan baca bersama-sama, ya. 1 Petrus 4 ayat 15 dan 16. 1, 2, dan 3. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Malu itu kalau kita menderita, kenapa? Kita bunuh orang. Pas bunuh orang, ternyata nggak sukses, kakinya pincang, terus kemudian menderita. Nah, itu harusnya malu. Nyuri, nyolong, karena dikejar, salah jalan, nyemplung got, kakinya patah, kemudian menderita. Nah, itu seharusnya malu. Tapi firman Tuhan bilang gini, jikalau ada orang Kristen menderita karena iman dan kebenaran, firman Tuhan bilang apa? Janganlah ia malu, karena bagi Tuhan itu satu kehormatan. Ya. Dikatakan justru muliakanlah Allah. Terima kasih Tuhan. Jikalau karena pengiringanku akan Tuhan, aku harus mengalami ini. Aku percaya aku akan dimampukan sampai akhir hidupku.
aku akan tetap bersama dengan Yesus. Itu yang luar biasa. Untuk itu saya mau bilang begini, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jangan berkata, loh kok di sini jumlahnya masih sedikit. Biarpun jumlahnya masih sedikit, jikalau yang sedikit ini menjadi saksi, pasti nanti jumlahnya jadi banyak. Amin. Ini adalah ujian bagi gereja-gereja yang kecil, apalagi perintisan. Kadang jemaat itu bilang begini, oh ya kok cuma segini, akhirnya satu undur. Nah kalau semuanya punya prinsip seperti ini, kapan nambahnya? Gitu kan? Tapi meskipun yang segini, oh meskipun jumlah kita seperti ini, tapi saya mau tetap setia. Ya, saya mau tetap setia. Saya mau tetap setia Pak Gembala. Saya tetap dukung, saya akan jadi saksi Kristus. Minggu depan saya bawa jiwa lagi. Ya, belajar tertanam di dalam gereja lokal. Ada dari tempat lain ngajak-ngajak, enggak, aku sudah punya gereja. Ya, anak kami itu kami udah bekali, saudara. Ya, gereja vakum cleaner di Surabaya itu jemaatnya itu anak pemudanya itu selalu ngajak. Makanya saya tegur kemarin itu, ya, istrinya yang khotbah-khotbah yang terkenal itu loh. Saya ketemu istrinya, saya langsung di situ. Saya bilang, Bu, iki anakku loh Bu. Ya, mau dibawa sama anaknya sampean. Lawang iki anakku anak pendeta. Kalau seandainya papanya pendeta tapi ibadah di gereja sono, kan nggak lucu, saudaraku. Ya, makanya bekali jemaat kami, saya bekali semuanya. Ya, belajarlah setia. Tuhan menghargai orang-orang yang setia dari hal yang kecil. Mari bertumbuhlah bersama. Buatlah sejarah di dalam kehidupan iman dan rohanimu. Oh iya, satu kali kelak akan dikenal. Oh, gara-gara ibu ini yang baju merah gitu. Oh, dulu kami masih kecil, tapi ibu yang ini dulu semangat bawa jiwa buat dulu. Itu catatan sejarah loh bagi kerajaan Allah. Ya. Jangan sampai nanti ceritanya, oh dulu itu di gereja kami, sekarang sudah enggak. Loh kenapa? Terpengaruh sama sono. No, saudaraku. Ingat, saya mau bilang begini, di gereja manapun selalu ada kekurangan dan kelebihannya. Ya. Jangan cari yang sempurna karena kita pun belum sempurna. Kadang jemaat hari-hari ini ingin cari gereja, cari pendeta yang sempurna, tapi nggak sadar bahwa dianya juga nggak sempurna. Tapi ingin cari yang sempurna. Mari ikutilah teladan Yesus, setia meskipun nggak nyaman, meskipun Yesus itu nggak enak, dia harus di taman Getsemani, dia harus pikul salib, dia harus menuju bukit Golgota, tapi dia rela memikul semuanya itu. Apakah Yesus sebenarnya pantas memikul itu? Enggak. Kita yang mestinya pantas memikulnya. Maka kita itu disebut menerima anugerah. Tahu anugerah? Anugerah itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada seseorang yang mestinya orang itu nggak pantas. Coba bayangkan sudah, orang yang bentuknya kayak gini. Ya, coba lihat sebelahnya, bilang sebelahnya, yang kayak gini loh, yang kayak gini. Tuhan itu mau tebus. Tuhan itu mau gantikan kita, kita baru merayakan Paskah. Tuhan itu gantikan kita. Bukan pada waktu keadaan kita benar, bukan pada waktu keadaan kita baik, tapi firman Tuhan bilang, Dia telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Maka saya mau bilang gini, saudaraku, jangan ingkar janji sama Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Coba renungkan, coba ingat, nanti kalau pulang ke rumah ya, pada waktu saudara mungkin lagi sendiri duduk santai-santai di teras rumah, bilang begini, Tuhan terima kasih Tuhan, tetanggaku belum selamat, depan rumahku belum selamat, belakang rumahku belum selamat, tapi aku bersyukur Tuhan, di antara sekian juta orang di dunia ini, salah satunya saya yang Tuhan sudah selamatkan. Terima kasih Tuhan. Yang bentuknya kayak gini, Tuhan, Tuhan mau selamatkan. Wong iki lo Tuhan udah sering kali menyakiti hatimu, tapi Tuhan masih mengasihiku sampai sekarang. Ya. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, militanlah di dalam Tuhan. Amin. Jangan bilang di sana enak loh khotbahnya. Ya. Khotbah yang enak itu adalah khotbah yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ya. Khotbah yang benar itu bukan apa yang kita suka,
khotbah yang benar itu membawa kita supaya kita menyukakan hati Tuhan. Ya, itu yang benar, saudara. Jadi jangan pernah minta dari gembala saudara, Pak Gembala, khotbah yang enak-enak. Mintalah gembala saudara untuk mengkhotbahkan supaya saudara menyenangkan Tuhan. Amin. Jangan minta tuh gembala saudara, ya supaya khotbah yang menyenangkan kita, enggak. Nanti melenceng, sesat nanti gembala saudara. Pasti sesat itu, saudaraku. Iya, tapi berdoalah, Tuhan, aku berdoa untuk gembalaku supaya hari Minggu besok dia bisa mengkhotbahkan sesuatu hal yang membawa aku supaya aku lebih mengasihi Engkau, menyenangkan hatimu. Tuhan kiranya memberkati kita, ya tetap ikut Yesus apapun tantangannya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun tantangan di dalam pelayanan di tempat ini, tetap setia. Kalau saudara setia sampai mati, berarti saudara siap jadi milik Tuhan. Amin. Tuhan kiranya memberkati. Saya undang tim musik maju ke depan. Ya. Saya boleh minta kunci C. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita mau nyanyi satu lagu lama, dan tentunya yang menciptakan lagu ini gak ujuk-ujuk, tapi lewat sebuah pergumulan sehingga dia berani menyatakan iman dan komitmennya kepada Tuhan, sehingga tercipta lagu ini. Sampai sekarang pun ini sudah puluhan tahun lagu ini diciptakan, dan sampai sekarang pun lagu ini mengobarkan iman kita yang siap setia sampai mati bersama dengan Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tandingkan, mengikut Yesus, haleluya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tandingkan dengan iman yang sungguh katakan mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tandingkan, ku tandingkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara pada saat ini, namun Roh Kudus terus berkarya di dalam kami, memampukan kami melewati hari demi hari di dalam perjalanan iman kami bersama-sama dengan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendeklarasikan untuk umat-umat-Mu di tempat ini menjadi umat-umat Tuhan yang setia, setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Mu, setia kepada gereja lokal Tuhan. Karena kesetiaan kami dalam gereja lokal itu adalah gambaran daripada kesetiaan kami kepada Tuhan. Seringkali kami menghadapi tantangan, kami menghadapi gesekan, tapi kami mau terus bertumbuh dewasa. Kami akan menyikapinya semuanya dengan kemenangan yang daripada Engkau. Biarlah kami menyadari Tuhan, bahwa kami mengikut Engkau bukan hanya sekedar percaya, bukannya sekedar ingin diselamatkan, tapi kami mau ikut Yesus karena kami mau mengikuti teladan hidup daripada Tuhan Yesus Kristus. Engkau terus berkarya di dalam pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, baik itu gembala yang ada di tempat ini dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan pakai dengan dahsyat, Tuhan urapi dengan luar biasa Bapa. Berikan hati Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap kami, dan kami percaya setiap kami yang menghidupi firman-Mu,
kami akan memperoleh anugerah, kami akan memperoleh kehidupan, kami akan memperoleh anugerah dan berkat yang daripada Allah. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan kepada hambanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Peter untuk firman-Nya. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Seperti firman Tuhan sampaikan tadi, berarti kalau orang jahat sama kita, kita harus balas dengan kebaikan, ya. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan, amin. Saya diberkati tadi. Jujur aja hari ini tuh sebenarnya saya mangkel saudara dengan seseorang sebelum ke gereja. Ya, saya nggak perlu sebutkan siapa, tapi tadi begitu Pak Peter menyampaikan itu langsung saya bertobat. Tuhan ampuni aku Tuhan. Saat kita marah dengan seseorang, seperti firman Tuhan tadi ajarkan, kita seperti seorang pembunuh. Amin. Jangan sampai kita tuh bersalah di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat setiap hati kita. Mari kita mau berlomba-lomba memberi yang terbaik untuk Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun kita lakukan, biarlah semuanya itu kita mau belajar serupa dengan Kristus. Amin. Yang bertahan adalah yang setia menjadi murid. Saya tadi ingat dengan firman yang disampaikan, mari kita semua mau setia, Bapak Ibu, saudara-saudara, melakukan firman, bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Oke, pengumuman hari ini. Persembahan dulu. Oke, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, saya mengundang untuk Pak Stefan untuk berdoa. Silakan. Sesuai dengan firman-Nya hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita memberi yang terbaik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Saya mengucap syukur buat semua berkat yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Percaya bahwa apa yang kami terima semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Maka tiba saatnya juga Tuhan kami mau memberi yang terbaik untuk pelayanan di tempat ini Bapak di surga. Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberi dari berkat yang sudah mereka terima Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan membalas berlipat-lipat kali apa yang mereka sudah korbankan di Bapak di surga. Dan juga Tuhan kami minta Engkau memberi hikmat buat hamba-hambamu yang akan mengelolanya Bapak di surga. Biarlah semua yang apa yang mereka kelola Tuhan kiranya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu di tempat ini ya Bapak di surga. Sehingga banyak orang boleh melihat tempat ini, bahwa tempat ini benar Engkau ada di sini ya Bapak di surga. Terima kasih Bapak di surga. Mari semua saudara-saudaraku yang sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan sama-sama katakan haleluya, amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari tak bersuka, pujimu di setiawanku. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dan kebenaranmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku berlalu.
Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang belum membayar KKN, setelah ibadah nanti bisa langsung ke Steffi. KKN ini sangat penting ya Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya Rp5.000 per bulan. KKN ini berguna jika nanti suatu hari Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin mengalami masalah atau kedukaan dalam keluarga. Dana ini akan kita alokasikan untuk membantu. Dan yang kedua, untuk minggu depan hari Kamis kita ada ibadah doa puasa ya. Dan itu doa puasanya nanti ibadahnya bukan di sini, Bapak Ibu, di warkop. Saya ada buka warkop baru daerah Barata, dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa untuk ikut kita mau syukuran di sana. Nanti alamatnya kami akan share ya di grup. Nanti Bapak Ibu jika tidak ada transportasi, bagi yang tidak punya kendaraan dan mau bersama-sama berangkat ke sana, mungkin bisa kumpul di gereja dulu. Di garis bawah ya, yang tidak punya kendaraan, yang mau berangkat ke sana bisa kumpul di gereja, nanti kita sama-sama berangkat. Lalu yang ketiga adalah kita apa lagi ya, KKN. Bentar saya tak ngerti ya, nggak hafal saya. Oh ya, minggu depan ya kita ada perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa mempersiapkan hati kita masing-masing, dan juga jangan lupa baca saropa. Ayo, siapa yang ingat saropa kita terakhir? Hari Sabtu. Siapa pembicaranya? Saropa hari Sabtu. Siapa? Bener tak Pak Gem? Hai, Pak Yo, Pak Gem. Pembicaranya ini Bu Lulu. Ya, pembicaranya hari Sabtu kemarin Bu Lulu. Jadi Pak Peter dan Ibu. Jadi kami itu setiap pagi ada renungan pagi, namanya Saropa ya, sarapan rohani pagi, betul ya Pak Yun? Sarapan rohani pagi. Nah itu kami bergantian berempat pengurus di tempat ini, kami memberikan renungan. Nah, makanya kami mau lihat nih ya, dengerin siapa ini. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendengar Saropa, harap mendengar. Nanti mungkin kayaknya kita perlu bikin kuis nih ya. Ada hadiahnya ini ya. Ya, oke. Berikutnya adalah minggu depan ada perjamuan kudus sudah ya nanti ya. Pembelajaran ya. Jadi kita nanti mulai bulan depan setiap Kamis kita akan ada pembekalan ya bagi semua pelayan Tuhan, khususnya PAW ya, yang pelayanan praise and worship. Kami mengundang untuk semuanya ikut pembekalan kurang lebih selama 1,5 bulan. Bagi Bapak Ibu yang rindu ikut pembelajaran meskipun nggak melayani PAW, monggo silakan bisa ikut hadir. Nah, tapi kami khususkan yang wajib adalah yang mengikuti pembelajaran yaitu di PAW. Karena dari pembelajaran ini kami ingin supaya kita lebih dalam lagi ya untuk mengenal